Pemahaman pertama mengenai nur itu gini, ada sebuah buku Muhammad Cahaya Abadi, ditulis oleh seorang ulama Turki, Fethullah Gülen, The Eternal Light, Muhammad The Eternal Light. Saya diminta membedah buku itu dan saya katakan, ini cahaya yang dimaksud di buku ini adalah cahaya simbolik. Saya merindukan antum sebagai penulis, sebagai ulama untuk menuliskan Muhammad sebagai benar-benar cahaya, bukan yang disimbolkan oleh cahaya. Ngerti bedanya simbol sama tidak? Ngerti bedanya mas? Ngerti bedanya pitik karo rasa pitik? Ngerti ya? Ah, saiki sing penting ki pitik apa rasa pitik saiki iki? Tenane. Sekarang kan ora sing penting dudu wong dadi wong Islam tenan, tapi rasa Islam melu buka bareng, melu selawatan. Sing penting ana rasa Islam. Dan teman-teman yang bukan Islam pun melu ngrasake rasa Islam. Haritanu sama Wiranto kan selamat menunaikan. Ngono to nganggo peci to kuwi. Ah, kuwi kan apa dia orang Islam bukan? Dia ingin rasa Islam, jadi kaldu rasa ayam. Ora penting ayam tenan gitu loh. Anggota DPR rasa wakil rakyat. Ning dudu wakil rakyat tenanan. Sebenarnya orang ngono kuwi nek wakil rakyat. Jadi saiki kabeh iki peragaan. TV kae TV rasa Islam, dudu TV niki Islam tenan ora. Pengarah acara sing gawe acara ya ora kudu wong Islam, kuwi mung sing penting rasa Islam. Nah saiki Anda ini kesini mau rasa cahaya atau dapat cahaya beneran maunya? Dapat cahaya beneran itu yang akan kita cari pada malam hari ini. Tadi Mas Habib sudah bilang mengenai ya kaduza itu hayudhi walau lam tamsa sunar. Ya, itu satu penggalan dari surat An-Nur ayat 35. Anda bisa sampai satu kondisi di mana kowe iki nek wis karo Gusti Allah kowe wis kompatibel. Kowe rasah nyumet, kuwi lampune murup. Gitu ra? Uripmu ora perlu kok sumet iso murup dhewe sebab asline sing ngurupke lampumu iki kowe apa Gusti Allah? Asline. Lah Gusti Allah. Siapa yang mendetakkan jantungmu? Allah. Bisakah kamu menyuruh jantung selet-selet? Rada sik to, rada alon selet aja cepet-cepet to. Iso kowe? Wis oke nek jantung ra iso. Wis ngene wae sing luwih gampang. Kowe iso ngatur nguyuhmu jam piro? Sakit Mas. Apa ada misalnya ajudan Bupati Padi, Pak, hari ini jadwal Bapak kencing 7.15. Berikutnya jam 9.13 iso jadwal menunggu. Siapa yang jadwal? Yang jadwal sunnatullah yang dikuasai oleh Allah. Artinya Allah menggari pisan tok kun wis ngono tok. Engko terjadwal dhewe, mlaku-mlaku dhewe. Karena Allah yang berkuasa. Dengan cukup menyebut kun, sebagaimana dia bilang kun, maka ada Big Bang. Piar. Piar ini yang disebut nur Muhammad, cahaya yang terpuji. Nah, yang saya mintakan kepada ulama Turki tadi adalah tulislah Muhammad sebagai cahaya terpuji. Semua buku tentang Muhammad SAW hanya berlaku, durasinya hanya 63 tahun. Yaitu kelahiran Nabi sampai meninggalnya Nabi. Padahal apakah Muhammad itu umurnya 63 tahun? Berapa? Rasulullah hidup sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan, terserah Allah. Saiki makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Kelak Nur Muhammad ini mergo Big Bang terus jadi putaran, terus nanti ada yang memadat jadi tata surya. Ono sing masih pijar gasnya terus memancarkan cahaya, dia namanya matahari. Terus sing pinggir-pinggirnya memadat tanpa cahaya jadi planet-planet. Dan ada bermiliar-miliar tata surya, bapak anak sampai cucunya yang disebut rembulan atau satelit, ya. Nah, itu juga cahaya, tapi hanya salah satu penampakan cahaya. Cahaya itu sedemikian rupa dahsyatnya sehingga kita hanya bisa melihat penampakannya, bukan melihat cahaya itu sendiri. Karena siapakah cahaya itu? Menurut Allah cahaya adalah Dia sendiri. Jadi Allah tidak mengatakan aku memancarkan cahaya. Allah mengatakan Allah adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard.
Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Bumi ki ra ana etan kulon. Kuwi lak perjanjianmu ngarani kono kulon kono etan. Kuwi meng ukuran administratif. Jadi misalnya Greenwich Mean Time jam 0, baru ada min ada plus, kita min 7 kan dari London. Kalau London ke barat plus 7, London ke timur min 7. Itu karena bumi bulat, kamu taruh di mana titik nolnya sama saja. Tapi kalau kamu melihat ada sab'a samawat, ada 7 lapisan galaksi-galaksi hasil dari perputaran Big Bang tadi, duar tadi. Kemudian di setiap bulatan-bulatan bumi dan planet lain-lain itu juga ada 7 lapisan yang seluruhnya kalau dipandang dari jauh berbentuk jajaran genjang. Nah, di pusat jajaran genjang ini, itu di pusat jajaran genjang, kalau Anda melihat seluruh jagat raya ini, jajaran genjang itu berpusat pada satu titik yang namanya Ka'bah. Baik jajaran genjang intra bumi maupun ekstra bumi, seluruh jagat raya itu titik pusatnya adalah Ka'bah. Nah, ning rasa njur kowe engko mabur rono ndelok alam semesta. Rasa Bali kowe engko. Gitu ya. Saya juga ingin mengatakan kepada Anda, posisimu ini di mana sekarang? Dari sebelum Nabi Adam kan sudah sekian milenium. Betul enggak? Dari Big Bang sampai Nabi Adam itu sudah sekian ribu abad. Betul enggak? Zaman dinosaurus, zaman es, zaman macam-macam itu sudah ribuan tahun. Terus dari Nabi Adam sampai ke kita kan paling banyak 6.000 tahun. Saya tanya sama Anda, berarti dari Big Bang sampai kiamat itu kira-kira katakanlah 100 abad misalnya, umpamanya gitu ya. Umpamanya 100 abad wis, gak ora usah oke-oke ya. Andaikan saja 100 abad. Terus siapakah makhluk yang paling dicintai Allah? Namanya Muhammad SAW. Bahkan terciptanya Muhammad di awal yang namanya Nur Muhammad, yang dikenal oleh dunia modern, sains modern sebagai Big Bang, itu merupakan alasan kenapa kemudian Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Nek orang mergo gawe Kanjeng Nabi sik, gue orang gawe alam ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Saiki ngene, nek kowe dadi Gusti Allah iki upama lho ya. Upama iki. Iki ana 100 abad. Njur kowe duwe asisten pribadi sing kok tresnani tenan. Kuwi kira-kira kok kongkon ngurusi 100 abad iki berapa lama? Ngene wis, aku duwe perusahaan. Itu kira-kira salah satu anaknya yang berbakat jadi direktur dikongkon dari direktur setahun porong tahun po salawase. Salawase ta. Lah Kanjeng Nabi ki sing kok kenal ki lak mung swidak 3 tahun. Apa ya iya Gusti Allah ki ngongkon Kanjeng Nabi menyampaikan rahmatan lil alamin iki dari 100 abad ki men dikongkon mung swidak 3 tahun. Njur wis bar kuwi wis ora ngopo-ngopo gitu. Ketoke kok nek prasaku lho kok ora nalar ya. Jadi Muhammad itu yang kita kenal adalah Muhammad yang mewujud atau diwujudkan Allah sebagai putranya Abdullah dan Siti Aminah. Ada peran Muhammad yang lain di era yang lain, di planet yang berbeda, di bagian entah di mana dari alam semesta, di mana Allah menyuruh atau mempersilahkan kekasihnya itu untuk juga berperan kepada makhluk-makhluk yang diciptakan di tempat yang berbeda-beda. Itu kira-kira ngono apa ora ya? Apa ya Kanjeng Nabi iki mung sudah 3 tahun kuwi? Lah mboten to Pak nggih. Ah, jadi sekarang ini Kanjeng Nabi ada ndak di alam semesta? Ah, kita ndak tahu di mana tapi ono to. Sing ngarani Kanjeng Nabi wis ora ngopo-ngopo, dadi ana sing ngarani Jibril, nabi-nabi pensiun saiki meneng ngenteni menungso kae. Wah SBY ra mudhun-mudhun suwe men iki ngono kae.
Wah lho kae Soeharto liwat apik ndile karo jaman kule. Nah, apa ya malaikat-malaikat ki meneng ngenteni kiamat lah ora to? Apa rumangsane sak jagat raya gedene semene iki sing sibuk ming bumi tok rumangsamu? Loh, bahwa kita belum mampu menembus itu sehingga tidak punya kesimpulan apa-apa tentang tempat-tempat lain, itu urusan keterbatasan ilmu kita. Tapi tidak bisa kita simpulkan bahwa itu tidak terjadi. Nah, kalau ngomong cahaya di atas cahaya, iki ming ana cahaya siji njur dhuwure ana cahaya apa cahaya di atas cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya. Mungkin ora sing iki. Apa nek jumlah cahaya 22 ayate kudu ping 22 ngono? Nurun ala nurun ala nurun ala nurun ala, masa ngono kuwi ayate. Kan cukup satu sifat bahwa ada cahaya di atas cahaya, dan itu bisa terjadi ribuan kali, ratusan ribu kali, kan begitu. Nah, ini tolong dipahami. Jadi jangan terus Yazid Al-Bustami mengatakan, ya kalau bisa sih sebelum Ramadan dan Idul Fitri lihat hilal dulu. Ya 22 derajat. Ngomong 22 derajat iki mengko ya sing penting kata irunge sithik wis ora apa-apa kan ngono to ya. Nah, terus dirumuskan oleh ulama-ulama fikih harus kelihatan paling sedikit 2 derajat. Kuwi janjane meng bahasa budaya. Kabehane wis teko urung wis ketok urung irunge ngono ya. Itu kan bahasa budaya toh. Terus dadi hukum kehadiran Habib Anies hanya terjadi, hanya dianggap sah kalau sudah kelihatan hidungnya. Masa ngono iku hukume? Lah kuwi bahasa budaya kok. Gitu loh. Sama dengan sami Allahu liman hamidah ki ngene apa ngene? Sing bener sing ndi? Bener karo. Kowe iki yo aneh wong-wong Islam ngono iki kerengan. Coba. Aku nganti tak amati aliran kok oke men tahiyat kowe kerengan. Coba. Kowe iki memperdebatkan ndodeng ki ra ndelok perasaane wong sing ora duwe driji. Aku berpihak wong nang wong sing ora duwe driji. Lah kowe iki nglarake ati to. Kuwi padha karo kowe iki liwat ning gone kere-kere yo penakno. Warung Padang bangane sop buntut. Aku liwat ning wong sing ora mangan. Ora iso tuku mangan. Aku lak ngerake ati to kuwi. Makanya timbangane berdebat ngono kuwi mbok wis pikiran sing tidak terfikir, berpihak kepada yang gaib, kepada yang tidak diperhatikan, yang mahjub, yang mastur. Ana jaran kepang mangan pari rasa nesu. Ana jaran kepang mangan beling kowe aja nesu. Mending tukokke sego bungkus. Wong kae iki mangan beling mergo ora ngono sego, akhire mangan beling lak ngono. Sing kok pikir kok bid'ah syirike. Bid'ah syirik itu rumusnya tidak di depan mata Anda. Syirik itu letaknya di dalam pikiran dia dan hatinya dia, tidak tampak di mata Anda. Seorang itu kafir, musyrik atau tidak, itu yang tahu adalah masing-masing orang. Dia pura-pura apa tidak, dia bohong apa tidak, dia menyembah siapa, dia yang tahu. Orang lain tidak tahu. Orang lain ngertine kan kupluke, serbane, ucapan-ucapannya. Dan itu tidak bisa diambil kesimpulan, gitu loh. Nek bid'ah, lain lagi nanti kita omongkan soal bid'ah. Itu masalah yang juga sangat gampang, gitu ya. Assalamualaikum, selamat datang di Paweling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2013 dan kurang lebih sebatas yang dapat kami tangkap. Berikut ini ulasannya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman lewat Muhammad, "Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini." Mungkin itulah jawaban bagi kita yang bertanya-tanya kenapa Allah menciptakan kehidupan ini.
Karena faktanya, tanpa Muhammad, maka seluruh alam yang maha luas ini tak pernah akan diciptakan oleh Allah. Konsep ini juga yang banyak dijadikan salah satu dasar atau landasan awal bagi ajaran tasawuf. Para sufi telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh excellent bagi insan kamil. Insan kamil adalah orang yang telah mengaktualkan semua potensi kemanusiaan dan menjadi cermin dari seluruh sifat-sifat Tuhan yang dicipratkan atau dipantulkan kepada manusia. Karena itu, maka tidak heran para filosof menyebut manusia sebagai mikrokosmos. Bahkan, Jalaluddin Rumi telah menyempurnakan pengetahuan ini. Menurut Jalaluddin Rumi sendiri, ketika seorang manusia mencapai tingkat insan kamil sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka manusia bukan lagi mikrokosmos, akan tetapi makrokosmos, seperti tergambar dalam salah satu syairnya yang indah. Memang secara lahiriah, buah muncul dari ranting, tetapi secara hakiki justru ranting, bahkan seluruh pohon itu tumbuh demi buah tersebut. Karena kalau bukan karena buah, akankah sang pekebun menanam pohon? Mbah Nun pun mengungkapkan bahwa ada sebuah buku yang cukup terkenal berjudul Muhammad The Eternal Light karya Fethullah Gulen. Menurut Mbah Nun, buku itu bisa untuk landasan paling awal jika kita ingin mengenal Nur Muhammad. Akan tetapi, menurut Mbah Nun, pada buku itu Nabi Muhammad SAW digambarkan sebagai cahaya simbolik, bukan substansial. Padahal Nabi Muhammad adalah sebenar-benar cahaya, alias bukan sekedar simbolik. Karena menurut Mbah Nun, makhluk pertama itu adalah Nur Muhammad. Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, barulah dari cipratan-cipratan Nur Muhammad itu Allah menciptakan alam semesta beserta isi-isinya. Kalau dalam istilah orang modern itu Big Bang. Jadi setelah ledakan besar terjadi atau Big Bang, maka kemudian terciptalah cahaya yang dahsyat. Selanjutnya, dari ledakan cahaya tersebut, selanjutnya terjadi kumparan-kumparan kecil. Dari cipratan kumparan-kumparan itu, maka terciptalah tata surya, galaksi, matahari, planet-planet, bulan-bulan, bintang-bintang, hingga ruang dan waktu. Intinya, Big Bang atau ledakan dahsyat itu adalah awal dari kehidupan ini yang terus berlangsung hingga saat ini. Jadi kalau ada informasi dari Allah di Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 7 hari, jika kami coba untuk mentafsirkannya dengan keterbatasan sudut pandang kami, maka mungkin sekarang adalah hari ketiga atau hari keempat, atau mungkin juga sekarang adalah hari ke-7. Alasannya karena 1 hari bagi Allah tentu tidaklah sama dengan 1 hari kita di dunia. Alasan kedua adalah NASA belum lama ini pernah menyatakan penemuannya. NASA mengungkapkan bahwa mereka telah meneliti alam semesta dan ternyata alam semesta itu memuai. Intinya, NASA mengungkapkan temuannya dan menyatakan bahwa tata surya ini terus melebar dan terus bergerak. Poin selanjutnya adalah Mbah Nun mengungkapkan bahwa Muhammad yang kita kenal berumur 63 tahun itu hanyalah resonansi dari Nur Muhammad. 63 tahun itu hanya wujud resonansi. Jadi Nabi Muhammad itu masih ada dan beliau masih bertugas hingga saat ini. Entah dalam wujud resonansi seperti apa, namun rasa-rasanya mustahil Allah hanya menugaskannya sebatas 63 tahun saja. Perkara kita yang tidak tahu itu karena keterbatasan ilmu kita. Jika ada sesuatu yang tidak kita pahami, bukan berarti lantas itu tidak ada. Logika sederhananya dari Mbah Nun adalah, kalau Anda jadi bos, terus ada karyawan yang berorientasi hebat,
jujur, pokoknya perfect, kira-kira dia akan Anda tugaskan hanya sebentar ataukah lama? Jawabannya pasti lama kan? Begitupun dengan Nabi Muhammad. Bahkan sebelum ada apapun saja, beliau sudah bertugas dan beresonansi sebagai Nur Muhammad. Sementara semenjak Big Bang atau semenjak Nur Muhammad sampai sekarang itu sudah miliaran tahun. Ya masa dari miliaran tahun Nabi Muhammad cuma ditugasi 63 tahun saja. Menurut Mbah Nun, kok rasa-rasanya tidak masuk akal. Selanjutnya, Mbah Nun mengungkapkan pemahaman beliau yang intinya adalah begitu banyak orang yang menulis tentang Muhammad, bahkan mungkin hampir semua penulis Muslim pernah menuliskan buku tentang Muhammad. Namun menurut Mbah Nun, semua buku tentang Muhammad itu hanya membahas Muhammad bin Abdullah yang diberi tugas 63 tahun itu. Bahkan buku berjudul Muhammad Cahaya Abadi karya Fethullah Gulen itu juga membahas Nabi Muhammad dengan durasi hanya 63 tahun saja. Padahal Muhammad adalah manusia lengkap. Beliau adalah kekasih Allah dan beliaulah adalah alasan utama kenapa kita ini tercipta. Tanpa Muhammad, maka kita dan semua kehidupan ini tidaklah ada. Jika kita perdalam lagi, maka sungguh maha besar Allah. Bahwa hanya Allah yang satu-satunya yang ada. Dia pula satu-satunya yang sejatinya ada. Sedangkan diriku, apapun dan siapapun selain Allah hanyalah sebatas diadakan olehnya. Selain Allah, posisinya seakan-akan memang ada, namun perlu diingat bahwa apapun dan siapapun saja selain Allah, maka hanya diselenggarakan, diciptakan, dipertunjukkan, diperjalankan olehnya. Siapapun dan apapun saja itu hanya diambil dari maha dirinya sendiri. Hanya dicipratkan, dicuil, diulur, dilemparkan untuk kemudian ditarik kembali, diserap dan dipersatukan kembali dengannya. Segala yang selain Ia hanyalah keniscayaan yang tidak niscaya. Allah mengungkapkan cinta dan memancarkan cahaya. Cahaya yang Ia cintai dan Ia puji. Segala yang diciptakan hanyalah bagian dan kelanjutan dari yang menciptakan. Dan segala yang diciptakan oleh Allah hanyalah bagian dari maha dirinya sendiri, serta merupakan wujud ungkapan dari kemauannya sendiri untuk menciptakan dan menyelenggarakan. Allah sendiri telah menginformasikan kepada manusia lewat Al-Quran bahwa Allah sendiri adalah Maha Cahaya. Maha Cahaya yang menyinari langit dan bumi, yang Ia sendiri pula yang menciptakannya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 35 yang artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. An-Nur ayat 35. Pada ayat itu, Allah menginformasikan bahwa Allah sendiri adalah cahaya yang menyinari. Yang disinari oleh beliau Sang Maha Cahaya adalah cipratan cahayanya sendiri. Adalah sedekah penciptaannya sendiri, yakni cahaya yang memadat dan mewujud menjadi 4 tingkat wujud jasad, yakni benda, contohnya bebatuan, planet-planet, dan sejenisnya. Kemudian benda yang bertumbuhan, contohnya pohon. Lantas benda yang berketumbuhan, berdarah, daging, dan bernafsu, contohnya binatang. Dan yang terakhir adalah
benda yang berketumbuhan, berdarah daging, bernafsu, dan berakal, yakni manusia. Dalam pemetaan kemakhlukan itu, manusia mencari dirinya dengan menggunakan kecerdasan akal dan ketajaman rohaninya. Ketiga ciptaan Allah itu sudah pasti selamat karena mereka tidak diberi akal atau kesadaran. Sementara manusia, mereka diberi akal untuk memilih mau benar atau salah, mau surga atau neraka, mau cahaya atau kegelapan. Selain manusia, pasti akan kembali kepada Sang Maha Cahaya dengan selamat. Sementara manusia dibekali akal untuk dapat bisa kembali dengan selamat, atau yang kita kenal dengan Islam. Islam artinya adalah menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan saudara, tetangga, dan semua makhluk ciptaannya. Iman itu jalannya, sementara produknya adalah selamat. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.